Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswa Yudianto, salah satu peserta PKDP tahun 2025, akan melaksanakan tugas yaitu tentang video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat mahasiswa semuanya. Sahabat-sahabat mahasiswa Win 1 yang berbahagia dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa melalui tatap maya. Semoga perkuliahan dengan tatap maya ini tidak mengurangi substansi perkuliahan, yaitu keinginan kita untuk menuntut ilmu, dan tetap kawan-kawan mahasiswa semuanya termotivasi untuk menuntut ilmu dan memperoleh ilmu sehingga kedepannya nanti bisa bermanfaat di kehidupan nyata ataupun kehidupan selanjutnya. Ya, kawan-kawan mahasiswa semuanya, pada sesi ini yaitu pertemuan ketiga ya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Untuk stressing point pada pembelajaran daring kali ini, saya akan menerangkan khususnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perencanaan MSDM dari segi eksternal. Nanti untuk definisi perencanaan sumber daya manusia, kemudian faktor internal dari perencanaan sumber daya manusia, itu akan saya terangkan pada saat luring, gitu ya. Ada beberapa faktor internal, ada strategi organisasi, kemudian budaya perusahaan, struktur organisasi. Ini adalah faktor internal dan ini nanti poin-poin ini akan saya terangkan pada saat kita melaksanakan pembelajaran luring. Kawan-kawan mahasiswa, ini adalah faktor eksternal dari perencanaan sumber daya manusia. Setelah tadi sudah dijelaskan, ada visi dan misi. Sekarang apa sebenarnya faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia? Yang pertama adalah kondisi ekonomi dan dampaknya. Ada pengaruh siklus ekonomi. Seperti yang kita pahami, bahwasanya siklus ekonomi itu mengalami fluktuasi. Tidak mungkin siklus ekonomi itu stagnan. Ini terjadi secara global, secara menyeluruh, tidak hanya di Indonesia ya tentunya. Walaupun di slide saya ini saya khususkan di Indonesia, tapi sebagai tambahan informasi, karena kondisi ekonomi itu ya global. Tidak mungkin hanya terjadi pada satu negara. Oke. Yang pertama ada resesi ekonomi. Fokus pada efisiensi, seperti yang terjadi pada saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo sangat menggaungkan tentang efisiensi dalam segala hal. Baik itu dalam organisasi pemerintahan, kemudian sampai ke pendidikan. Tentunya mahasiswa juga mendengar bagaimana MPR, DPR tidak diperbolehkan untuk mengadakan rapat di hotel. Kemudian pemerintahan di setingkat provinsi maupun kabupaten juga dilarang untuk melaksanakan rapat-rapat di hotel. Kemudian lembur itu juga dibatasi, penggunaan AC dibatasi, dan lain-lain. Sampai kemarin juga perkuliahan kalau siang hari
saya harus mematikan lampu, itu adalah wujud dari efisiensi. Lanjut adalah restrukturisasi. Nah, ini terjadi pada saat COVID 2019, 2020, 2021 terjadi proses restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ekonomi. Ini hutang bisa itu yang melakukan kredit itu direstrukturisasi lagi. Kemudian juga banyaklah yang seharusnya 36 itu jatuh harus dibayar selesai ini, tapi bisa direlaksasi, restrukturisasi, sehingga ini sama-sama nyamannya, pihak bank juga tidak terlalu menuntut. Itulah yang terjadi pada saat COVID 2019-2020. Kemudian ada pengurangan biaya tenaga kerja. Lanjut, pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi ini sedikit memaksa karena seakan-akan rekrutmen itu terjadi secara agresif, gitu ya. Setelah itu pun juga ada tuntutan pengembangan talenta atau kompetensi yang sangat masif. Nanti juga ada di selanjutnya. Kemudian retensi karyawan, itu pertumbuhan ekonomi. Lanjut adalah perubahan sosial dan demografi. Ada generasi Z, Gen Z memasuki angkatan kerja. 2020 itu tentunya fleksibilitas, teknologi, dan keberlanjutan mengubah strategi rekrutmen dan retensi. Ya, itu sudah terjadi saat ini karena Gen Z itu ya 2002 ya. Nah, mulai itu sampai kalau 2002 berarti sekarang itu sekitar 23 mereka sudah mulai bekerja. Atau tahun berapa ya Gen Z itu? 2000 ya? 97 sampai 2020. Nah, seperti itu. Ini sudah mulai masuk kerja. Kemudian urbanisasi sangat pesat, yaitu 2010, 2020 kesenjangan kota dan desa itu sangat nampak sekali. Tingkat pendidikan meningkat. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan talenta atau peningkatan kompetensi. Tahun 2000-an seseorang itu siswa itu cukup mungkin sampai SMA. Nah, kemudian sekarang itu sudah berubah budayanya, pandangan masyarakat bahwasanya SMA aja tidak cukup. Sampai ke jenjang perguruan tinggi. Itulah yang sedang terjadi. Oke. Itu untuk meningkatkan tadi talenta maupun kompetensi panjenengan sedaya. Lanjut adalah UU Cipta Kerja, peraturan upah minimum, dan kebijakan perlindungan tenaga kerja. Nah, UU Cipta Kerja yang terbaru silakan Anda pelajari. Kemudian peraturan upah minimum itu juga menjadi menjadi pedoman bagi perusahaan. Lanjut, kebijakan perlindungan tenaga kerja. Bagaimana sekarang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu harus ada, gitu ya, demi melindungi tenaga kerja. Mungkin itu stressing point yang saya suguhkan kepada mahasiswa untuk diperhatikan dan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ketika kita ketemu secara luring. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.